Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Selaran ini. Silakan. Mau sebelah mana, Mbak? Boleh. Boleh ya. Ganti sama aku. Iya. Pak, selamat datang kembali di Nusantara TV, Pak Bintang. Berjumpa. Terima kasih. Wah, ini Silakan. bagus. Perundingan damai Amerika Serikat dan Iran kembali gagal. 21 jam negosiasi berakhir tanpa kesepakatan. Kedua negara memberi gestur tidak puas dengan hasil negosiasi. Amerika menyebut Iran menolak garis merah, sementara Iran menilai Amerika mengajukan tuntutan tidak masuk akal. Pertanyaannya sederhana, ini negosiasinya yang gagal atau memang dari awal benar-benar tidak pernah ingin berhasil? Langsung saja pertanyaan pertama, saya ingin ke pakar politik luar negeri, Pak Pitan. Diplomasi telah gagal, kalau melihat posisi terakhir, siapa sih sebenarnya yang mengunci kebuntuan? Washington atau Teheran? Begini, kalau kita mau bicara posisi terakhir, kita harus lihat awalnya bagaimana, baru sampai sini. Awalnya itu sebelum pertemuan ini berlangsung, saya sudah katakan pasti gagal. Kenapa? Karena setup perundingan ini salah sejak awal secara diplomasi. Ada 4 negara yang memprakarsai perundingan ini, yaitu Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan. Tapi kemudian Pakistan mengambil alih peran sebagai juru damai. Syarat utama untuk menjadi juru damai adalah posisi juru damai itu harus bisa diterima baik oleh semua negara yang bertikai. Itu syarat utama. Itu yang kita lakukan waktu Indonesia damaikan Kamboja. Posisi Indonesia diterima baik oleh semua negara yang terlibat, bahkan oleh dunia internasional. Syarat itu tidak dipenuhi oleh Pakistan. Kenapa? Karena Pakistan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, padahal Israel yang mengebom Iran. Pakistan ini sendiri juga terikat perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi, padahal Arab Saudi itu berada di kubu Amerika Serikat yang mengebom Israel. Sehingga Iran itu mencurigai posisi Pakistan ini, apakah betul dia akan netral? Dan ternyata tidak. Tapi ada blunder. Blundernya dilakukan menjelang J.D. Vance tiba di Islamabad. Ini Menteri Pertahanan Pakistan, Khwaja Asif, membuat kesalahan besar sekali. Apa? Dia mengumumkan bahwa seharusnya Amerika Serikat itu mengusir keluar orang-orang Yahudi keturunan Eropa. Yang dia maksudkan adalah Netanyahu. Karena Perdana Menteri Netanyahu ini marga aslinya bukan Netanyahu. Bapaknya itu bernama Benzion Milaikowski dari Polandia. Baru berganti nama menjadi Netanyahu itu pada tahun 1920 ketika mereka pindah ke Palestina. Ibunya itu adalah Sheila Segal dari Lituania. Sehingga waktu Menteri Pakistan ngomong begitu, Israel tersinggung, Amerika juga tersinggung. Loh, Anda mau jadi juru damai, kenapa bukan meredam situasi, malah membakar situasi di awal? Itu yang membuat secara psikologis, membuat delegasi Amerika itu panas begitu ya. Oke, berarti... Pertama, yang kedua begini. Tuntutan itu sendiri tidak berimbang. Seharusnya sebagai juru damai, dia harus cerdas. Kalau Iran kasih 10 tuntutan, Amerika harus 10 juga dong. Jangan 15. Ini 15. Jadi komposisi sudah salah ini yang saya bilang. Pakistan tidak punya pengalaman sebagai juru damai. Akhirnya terjadi deadlock. Tetapi perkembangan terakhir itu awalnya tadi, sekarang terakhir. Perkembangan terakhir, bacaan saya dalam 2-3 hari ke depan harus terjadi perundingan kembali. Kalau tidak, karena kenapa? Karena batas daripada ceasefire, gencatan senjata itu 22 April. Minggu depan. Iya, jadi harus terjadi perundingan kembali. Dan Presiden Trump sudah berikan indikasi bahwa dia akan memberikan apa yang disebut Trumpian Grand Bargain. Jadi akan ada tawaran besar, Trumpian Grand Bargain, yang itu akan menyangkut dia akan merevisi kembali sanksi yang sudah diberikan kepada Iran sejak 1979 dan dia akan sedikit menurunkan permintaannya tentang nuklir. Itu yang indikasi. Seharusnya bisa seperti itu ya, dan ada diplomasi lanjutan atau diplomasi ulang. Tapi
Pakistan lagi atau nantinya siapa yang bisa menjadi mediator? Tetapi Pakistan, karena ini sudah jalan, tidak ada negara lain mau ngambil. Dampaknya begini, ketika gagal Pakistan menjadi juru damai pada perundingan minggu lalu, itu rontok ini pamor diplomasi Pakistan. Kenapa? Karena di Pakistan itu ada komunitas Syiah yang pro Iran, yang akan habis-habisan. Loh, Anda ini katanya mau jadi juru damai tapi malah pro Arab Saudi dan Amerika. Orang Syiah akan ngamuk di situ. Begitu. Berarti untuk menyelamatkan muka Pakistan harus maju Dia kembali. harus maju untuk menyelamatkan mukanya di situ. Oke, Pak Pitan, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan ya, terutama berkaitan dengan penghentian nuklir dan juga kelanjutan Selat Hormuz, di mana Amerika Serikat dan Iran dua-duanya bentrok nih, nggak ketemu dalam perundingan ini. Tapi ngomong-ngomong soal uranium, pengayaan uranium, apakah tuntutan Amerika Serikat soal penghentian total nuklir itu realistis nggak sih? Nah, ini saya harus mulai dari awalnya dan akhirnya. Awalnya begini, banyak orang tidak tahu, yang pertama kali membuat nuklir Iran itu adalah Amerika Serikat, bukan Iran. Jadi tahun 1957 Presiden Dwight Eisenhower menggulirkan program yang namanya Atom for Peace. Di dalam Atom for Peace itu Amerika mentrain ahli-ahli Iran dan membangun sampai pada tahun 67 itu sudah ada 20 proyek reaktor nuklir sipil di Iran. Amerika yang memulainya. Tetapi masalahnya begini. Pada tahun 2010, International Atomic Energy Agency mengatakan bahwa pengayaan uranium Iran itu sudah sampai 20%. Itu sebabnya maka 2015 di zaman Presiden Obama digulirkanlah apa yang disebut perundingan yang melibatkan 5 negara anggota tetap PBB tambah Jerman dan Uni Eropa, membawa Iran ke meja perundingan di Wina, menghasilkan MOU, bukan perjanjian. MOU yang bernama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Apa isinya? Begini, JCPOA itu batas waktunya 15 tahun. Jadi seharusnya dia berlaku mulai 16 Januari 2016, seharusnya dia baru berakhir pada 31 Desember 2031. Yang sudah berakhir dari konteks JCPOA itu hanya pengembangan ballistic missile. Ballistic missile itu menurut kesepakatan JCPOA itu klausulnya sudah berakhir pada Oktober 2023. Jadi sejak 2023 Iran berhak mengembangkan ballistic missile karena sudah tidak terikat perjanjian. Tapi nuklir tidak begitu. Nuklir masih jalan. Kenapa? Karena pada 14 Juli 2015 itu dalam perundingan yang menghasilkan JCPOA itu 5 negara anggota tetap PBB itu mengusulkan bahwa sanksi terhadap Iran akan dicabut kalau satu, pengayaan uranium Iran maksimal hanya mencapai 3,67%, karena itu yang diperlukan untuk keperluan sipil, dan jumlahnya tidak boleh lebih 300 kg. Masalahnya adalah pada tanggal 26 Februari 2026, 2 hari sebelum pengeboman itu di Iran itu, International Atomic Energy Agency mengumumkan bahwa pengayaan uranium Iran itu sudah sampai di atas 60%, mencapai 440 kg. Dan kalau sudah di atas 60%, Iran hanya butuh waktu 2 minggu, hanya 2 minggu, untuk menaikkan jadi 80-90% untuk bisa menghasilkan 11 bom yang lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Itu narasi yang dibangun sehingga Amerika langsung menggempur Iran. Jadi masalahnya di situ. Baik, kita ke Mbak Cempaka nih. Dari sisi intelijen, Mbak, apakah memang deadlock seperti ini tuh biasanya dalam perundingan antar negara yang sedang berkonflik ini sengaja dibuat untuk menciptakan mungkin ya nantinya eskalasi yang lebih besar lagi? Sebenarnya kalau saya lihat secara teori ini bukan sengaja dibuat, Mbak, tapi memang yang kita sebut kebuntuan yang terstruktur. Maksudnya adalah ketika nanti terjadi, ini kan saja ada 2 konsekuensi ya Mbak ya. Kita lihat dari secara historis memang tidak ada satu negosiasi yang langsung hasilnya itu pasti keluar gitu ya. Maksudnya apakah kesepakatan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu kita lihat ada 2 konsekuensi yang akan terjadi. Apakah negosiasi ini akan menghasilkan deeskalasi atau penurunan tensi atau eskalasi. Nah ketika terjadi deeskalasi tentu akan sangat natural begitu ya dari hasil negosiasi. Tapi ketika terjadi eskalasi ini akan menjadi moral background atau landasan moral bagi kedua negara jika terjadi eskalasi, bahwa mereka sudah melakukan negosiasi tetapi mungkin memang tidak berhasil. Nah ini kita lihat juga bagaimana kedua negara, ada indikatornya. Yang pertama tentu saja bagaimana kedua negara menyatakan kemenangan begitu ya, bahwa keduanya ini adalah kemenangan, dan yang kedua adalah kedua negara menyatakan, Iran maupun Amerika Serikat menyatakan bahwa
kedua negara Iran maupun Amerika Serikatnya itu mereka melakukan maksimalis gitu ya, statement dari Iran, Amerika Serikat melakukan hal yang maksimalis, dan juga Iran ini dianggap tidak mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang sudah diajak. Nah, kita mungkin harus melihat juga Mbak bahwa dalam konteks Islamabad Talk kemarin itu adalah pertemuan pertama sejak 1979 begitu ya, yang menemukan di dalam satu ruangan yang sama, satu tempat maksud saya, meskipun masih dalam dua ruangan yang berbeda, dan bahkan dari Iran menyatakan belum ingin face to face talk. Nah, tapi dengan itu saja bisa terjadi begitu ya, itu sebenarnya sudah merupakan hal yang baik sebenarnya jika dilihat dari sisi diplomasi. Oke, berarti kalau tadi Pak Pitan katakan akan ada ruang diplomasi lanjutan, Mbak Cempaka melihatnya seperti apa? Mungkin nggak? Saya setuju Mbak, jadi justru itu yang menjadi indikator kita. Yang pertama tentu indikator bahwa ceasefire atau gencatan senjata ini tetap bertahan sampai 22 April, yaitu tidak ada serangan yang sifatnya ke infrastruktur sipil, tidak ada serangan ke pengayaan nuklir dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentu saja bagaimana dalam waktu-waktu saat ini gitu ya akan dilakukan kemajuan yang sifatnya